Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya yaitu Nur Fadila ingin menunjukkan sebuah hasil dari proyek kami yaitu proyek REST API. Dalam hal ini, API yang kita buat ialah API lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai API yang kita buat, itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Fadila. Baik, jadi pada EP yang telah kami buat terkait lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Makassar, terdapat beberapa data yang telah disediakan. Di antaranya yaitu ada data nama, data deskripsi, data alamat, galeri atau dokumentasi, jam operasional, nomor kontak, fasilitas, peringkat, kebijakan pembatalan, harga sewa, dan data ulasan dari setiap lapangan. Selanjutnya ada juga data user yang terdaftar pada sistem yang telah dibuat. Nah, untuk dokumentasi dari API yang telah dibuat ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fauzan. Oke, di sini kita akan berlanjut untuk melihat dokumentasi dari API yang kami buat. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan ialah memasukkan username dan password kita. Dan jikalau kita tidak mempunyai username atau akun, kita hanya perlu mendaftarkan akun. Nah, misalnya kita hanya perlu memasukkan yaitu username dan password. Misalnya di sini yaitu Ciputra. Lalu passwordnya yaitu A, B, C, D misalnya. Lalu kita daftar, lalu kita memasukkan akun yang telah kita daftarkan sebelumnya, yaitu Ciputra dan password A, B, C, D. Login. Nah, di sini itu ada dokumentasi dari API yang kami buat. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 endpoint, yaitu yang endpoint pertama mengambil semua data lapangan. Dan berikut URL jikalau kita ingin mengambil semua data lapangan. Dan tentu pada endpoint ini menggunakan metode get. Nah, dan berikut ada dua parameter yaitu key dan ID lab. Nah, parameter key ini harus wajib kita masukkan ketika ingin mengambil semua data lapangan. Karena ini menjadi penanda bahwa kita sebagai user ingin menggunakan API kami. Dan juga ini ID lapangan, itu sebenarnya kita tidak wajib untuk memasukkan ID-nya. Cuman jikalau mau, kita juga bisa memasukkan ID lapangannya. Dan berikut contoh respon ketika mengambil semua data lapangan. Oke, berlanjut ke endpoint kedua yaitu mengambil data kecamatan. Seperti sebelumnya yaitu ada dua parameter yaitu key dan ID alamat. Dan seperti sebelumnya parameter key ini wajib kita masukkan ketika ingin memakai API kami. Dan yang kedua yaitu ada ID alamat. Nah, di sini kita pun tidak diwajibkan untuk memasukkan parameter ini karena ini hanya untuk mencari ID alamat sesuai ID yang kita mau. Nah, berlanjut ke endpoint terakhir yaitu endpoint ketiga yaitu mengambil detail lapangan. Dan bisa kita lihat ada beberapa parameter yaitu nama, kecamatan, harga minimal, dan harga max. Dan dan untuk menjadi penanda bahwa ketika menggunakan endpoint ketiga ini kita minimal harus memasukkan satu parameter. Dan jikalau kita memasukkan parameter harga minimal, tentunya kita harus memasukkan juga harga maksimalnya. Dan berikut contoh URL ketika ingin mengambil detail lapangan dan dengan menggunakan metode. Contoh respon ketika kita berhasil mengambil detail lapangan yang telah kita mau. Nah, berlanjut ke APK. Nah, di sini cukup mudah untuk mendapatkan APK-nya. Kita hanya perlu menekan dapatkan APK atau token.
maka kita akan mendapatkan APK kita untuk kita pakai di Makassar Badminton Court APK ini. Nah, untuk dokumentasinya itu saja. Dan untuk lebih jelasnya tentang APK akan kita langsung demokan di Postman. Oke, di sini kita akan coba menggunakan Makassar Badminton Court API ini menggunakan aplikasi yang bernama Postman. Nah, bisa kita lihat di sini pada poin N1 kita mau mencoba mengambil semua data lapangan. Dan ini URL-nya itu bisa kita copy ke Postman seperti ini. Lalu kita pastekan di sini. Nah, perlu kita ingat karena di sini ada parameter key yang wajib kita masukkan dengan metode get ataupun head. Misalnya pada header, lalu kita masukkan parameter key-nya, lalu kita masukkan value dari APK token. Dan untuk APK tokennya bisa kita dapat di dokumentasi yaitu ini, lalu kita generate atau dapatkan APK token. Nah, ini. Lalu kita copy ke Postman, lalu kita masukkan. Nah, karena kita sudah memasukkan APK tokennya, seharusnya ini sudah bisa kita eksekusi dan mendapatkan semua data lapangan dari API Makassar Badminton Court. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat pada resultnya atau hasilnya ini adalah data-data dari Makassar Badminton Court. Mulai dari nama, deskripsinya, alamatnya, dan jam operasionalnya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, di endpoint 1, itu ada, kita bisa memasukkan parameter ID lapangan. Namun ini tidak wajib, cuman kita coba saja. Sini kita masukkan ID lab. Lalu kita masukkan value-nya. Misalnya kita mau mencari data lapangan yang ID-nya itu 5 misalnya. Coba 5. Oke. Send. Nah, sini bisa kita lihat ID lapangan yang nomor ID-nya itu 5 ialah bernama Gor Badminton Pelita dengan deskripsi terdapat 4 lapangan karpet badminton, nyaman, luas, dan bersih juga parkiran yang luas. Nah, seperti itu untuk penggunaan endpoint pertama mengambil semua data lapangan pada Postman. Endpoint kedua yaitu mengambil data kecamatan. Nah, pada endpoint ini terdapat dua fungsi yang dapat dijalankan. Yang pertama yaitu user dapat mengambil seluruh data kecamatan hanya dengan memasukkan APK atau token yang dimiliki oleh masing-masing user tersebut, di mana hal ini bersifat wajib. Kemudian yang kedua, user dapat mengambil data kecamatan berdasarkan parameter ID alamat yang dimasukkan oleh user tersebut, di mana hal ini bersifat tidak wajib. Adapun kedua fungsi tersebut sama-sama menggunakan metode get. Langsung saja kita demonstrasikan dengan cara yang pertama yaitu menyalin URL yang ada pada halaman dokumentasi ini, kemudian masuk ke Postman, dan salin URL tadi, kemudian menggunakan metode get. Pada bagian headers kita memasukkan APK dari user yang digunakan yang terdapat pada halaman dokumentasi. Nah, setelah memasukkan APK ini, seharusnya user sudah dapat mengambil seluruh data kecamatan yang terdaftar dengan mengklik tombol send. Nah, di sini seperti yang kita lihat sudah tampil status kode 200 atau OK yang menandakan
data seluruh kecamatan bisa didapatkan. Di sini terdapat juga result dari seluruh kecamatan. Ada ID alamat 1 dengan Kecamatan Tamalan Rea, ID alamat 3 dengan Kecamatan Rapocini, dan seterusnya. Nah, itu untuk fungsi yang pertama. Untuk fungsi kedua yaitu mengambil data kecamatan berdasarkan parameter ID alamat dapat dilakukan dengan masuk ke bagian params. Kemudian di sini kita isi parameter ID alamat. Misal saja di sini kita mau menampilkan kecamatan dari ID alamat 9 yaitu Manggala. Nah, seperti yang tadi kita telah isi yaitu APK-nya, berarti kita sudah bisa kirim request. Nah, di sini telah tampil status 200 auto oke, di mana resultnya yaitu Kecamatan Manggala dari ID alamat yang telah diisi tadi, yaitu ID alamat 9. Kita melangkah ke pendemoan endpoint yang terakhir, yaitu mengambil data lapangan. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada URL dengan menggunakan method get. Nah, di sini kita bisa eksekusi atau mendemokannya menggunakan aplikasi yang bernama Postman. Seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini bisa kita URL-nya itu bisa kita masukkan di sini berdasarkan dokumentasi yang ada. Nah, di sini pastikan bahwa metodenya itu ialah get. Nah, bisa kita lihat di sini seperti sebelumnya juga bahwa kita harus memasukkan key-nya agar kita bisa mengakses data yang ada di dalam URL ini. Nah, kita masuk ke header, key, dan memasukkan value dari key ini atau APK tokennya. Nah, bisa kita dapat dari sini, dapatkan APK token. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, kalau berdasarkan dari dokumentasi itu ada beberapa parameter yang minimal satu harus kita masukkan. Misalnya parameter nama, kecamatan, harga minimal, dan harga max. Nah, untuk kita coba saja langsung ke Postman, kita masukkan parameter ini ke Postman. Mulai dari nama, kecamatan, harga min, harga max. Oke. Di sini kita bisa memasukkan minimal satu parameter saja, entah itu kecamatan ataupun nama. Nah, tapi perlu diketahui ketika kita ingin memasukkan harga minimal, maka kita juga perlu memasukkan harga maksimal. Misalnya, ketika saya memasukkan parameter harga minimal saja, maka akan tampil seperti ini. Nah, itu bad practice ya. Masuk message-nya itu harus masukkan parameter yang sesuai, yang maksudnya itu kita harus memasukkan harga minimal dan harga maksimal. Dan itu oke, kita coba ya, minimal umpamanya harga maksimal itu 60.000. Oke, kita send. Oke. Nah, di sini ada data lapangan yang dimana harga per jamnya itu rentang harganya itu 45.000 sampai 60.000. Oke, gitu ya. Oke. Di sini misalnya saya ingin mengambil data lapangan yang ada di Kecamatan Botoala misalnya. Persen. Nah, di sini ada lapangan yang bernama Gor Anugrah yang kecamatannya itu ada di Bontoala.
seperti itu. Misalnya saya ingin mencari lapangan yang bernama Laniang misalnya. Nah, maka akan muncul data lapangan yang berdasarkan nama. Namanya itu Laniang. Nah, di sini ada Laniang Badminton Hall dan data-data yang mengikutinya seperti deskripsi, nomor kontak, dan harga per jam yang bisa disewa. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai Makassar Badminton Court. Mungkin teman-teman bisa dimengerti dan Makassar Badminton Court API ini bisa berguna dan bisa teman-teman gunakan ya. Nah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.